Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konstitusionalitas dan kewarganegaraan. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri yaitu Ade Maulana Sampurno dan ada teman-teman. Monggo. Ada saya, Rina J. Febrizati Abbas. Perkenalkan, nama saya Andika Christian Jati. Nama saya Agnes Tripanesha. Saya Faria Materiansyah. Saya Nadine Kinantia Rahman. Saya Pandu Adiatma Saputra. Saya sendiri, Rodia Fatfilza Gosani. Dan yang terakhir, saya Tiwi Margaret Purba. Nah, kita akan lanjut ke pengantar terlebih dahulu. Jika kita mendengar kata konstitusional dan kewarganegaraan, kita akan eh, melihat bahwa ada dua konsep yang sangat penting dalam negara demokratis. Konstitusional menjamin bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Sedangkan kewarganegaraan menjamin bahwa warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang jelas dan terbatas. Dalam negara demokratis, konstitusional dan kewarganegaraan sangat penting karena menjamin bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi dan bahwa hak-hak dari warga negara dari i- warga negara tersebut dapat dilindungi begitu. Baik, yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara konstitusionalitas. Konstitusi adalah hukum dasar yang jadi panduan negara. Konstitusionalitas artinya sesuai dengan aturan yang ada. Konstitusionalitas itu paham, negara harus taat aturan agar kekuasaan terbatas, hak rakyat pun terjamin. Eh, konstitusionalitas. Konstitusionalitas adalah konsisten dengan konstitusi, yang dimana ia tidak bertentangan dengan konstitusi dan diatur oleh konstitusi itu sendiri. Fungsi dari konstitusionalitas adalah menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara. Lalu, dengan adanya konstitusi, kekuasaan pemerintah dapat diatur dan dibatasi oleh hukum dasar. Konstitusionalitas berperan penting dalam menciptakan negara yang demokratis, adil, dan berdasarkan hukum. Selanjutnya ada tujuan konstitusional. Tujuan konstitusional adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan-wenangan oleh penguasa. Nilai dan norma dari konstitusional adalah yang pertama, konstitusi yang memiliki nilai dan norma di mana suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa untuk keberkelangsungan hidup secara total. Yang kedua, konstitusi yang mempunyai nilai nominal, yaitu konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku tetapi kenyataannya kurang sempurna. Yang ketiga, konstitusi mempunyai nilai semantik, yaitu suatu konstitusi disebut mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku. Namun, dalam kenyataannya adalah sekadar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama terdapat Pancasila.
Pancasila sendiri di sini Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada Pancasila itu sendiri atau dasar negara yang tentunya merupakan sebuah ideologi negara Indonesia. Nah, Pancasila sendiri tentunya menjadi sebuah dasar bagi prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Dasar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lalu yang selanjutnya ada kedaulatan rakyat. Pada hal ini kedaulatan rakyat di sini prinsip dasar Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan seluruh rakyat yang ada di negara Indonesia, yang berarti bahwa rakyat memiliki sebuah hak untuk menentukan nasib sendiri dan untuk memilih sebuah pemerintahannya. Lalu selanjutnya di sini ada pemisahan kekuasaan. Di sini Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi sebuah cabang yang nantinya terdapat ada cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu selanjutnya ada hak-hak warga negara. Hak dari warga negara dianut sebagai prinsip dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti dapat dilihat dari adanya warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Yang terakhir ada keadilan sosial dan di mana keadilan sosial sendiri adalah salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 yang ditegaskan bahwa ada sebuah pentingnya mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya terdapat peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan konstitusi. Di mana di sini dijelaskan pada yang pertama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 45 merupakan landasan hukum yang di mana segala peraturan dan segala peraturan perundang-undangan tersebut disesuaikan dengan hierarki yang ada dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya ada pengujian konstitusionalitas atau judicial review. Lalu penyusunan peraturan yang sesuai dengan konstitusi. Lalu selanjutnya sesuai dengan landasan konstitusional dan yang terakhir konsistensi dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Selanjutnya ada pengertian kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan sendiri merupakan keanggotaan dalam komunitas politik yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, merujuk pada status hukum seseorang sebagai sah dari suatu negara. Status ini memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut dalam hubungannya dengan negara. Kewarganegaraan sendiri biasanya diperoleh melalui kelahiran, keturunan, naturalisasi, dan proses hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang suatu negara. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi kewarganegaraan. Fungsi kewarganegaraan sendiri ada warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan melalui pemilihan umum, referendum, atau melalui perwakilan lembaga-lembaga negara. Selain itu, kewajiban yang lain yaitu ada membayar pajak, mematuhi hukum, dan membela negara jika diperlukan. Selanjutnya ada peran, hak, dan kewajiban. Peran suatu aspek dinamika di mana berupa pada tindakan baik yang abstrak maupun konkret dan setiap status yang ada dalam organisasi. Menurut Setiadi 1986. Terus ada hak. Hak itu seperangkat kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara yang ditentukan dan diatur menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu ada kewajiban. Kewajiban merupakan salah satu elemen atau atribut kewarganegaraan, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan ada kewajiban yang mesti dilakukan. Lalu ada kesetaraan warga negara. Menurut bidang hukum ada equality before the law. Lalu bidang ekonomi ada hak untuk bekerja dalam mendapatkan penghidupan. Terus ada bidang yang politik, kebebasan berpendapat dan berorganisasi.
terakhir ada bidang sosial pada program kesejahteraan sosial. Nah, di sini ada kesimpulan hubungan antara konstitusional dan kewarganegaraan. Pertama, konstitusi suatu negara mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi sendiri, pengertiannya adalah hukum dasar negara tertinggi dalam suatu negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya yang kedua ada undang-undang tentang kewarganegaraan sesuai dengan prinsip konstitusi. Undang-undang sendiri itu kewarganegaraan adalah peraturan yang mengatur status kewarganegaraan seseorang, termasuk cara memperoleh, kehilangan, dan atau mempertahankan kewarganegaraan. Selanjutnya, yang terakhir, ketiga, ada hak konstitusional warga negara, merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945. Di sini hak konstitusional adalah hak-hak yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi suatu negara. Berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini bisa dicari dan bisa diunggah. Monggo. Dari teman-teman nggak ada sesi tanya jawab, langsung saja ke penutupan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh.